Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semangat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar agama Islam, yaitu senangnya berteman. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Meyakini makna persaudaraan. 2. Membiasakan perilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memahami hikmah berteman tanpa membedakan agama. Sekarang materinya, Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperlihatkan hubungan dengan pemeluk agama selain Islam. Ini menjadi teladan bagi kita untuk lebih memahaminya. Sekarang mari kita pelajari materi berikutnya. Persaudaraan di dalam Islam disebut ukhuwah. Disebut apa, anak? Ukhuwah. Ya, di dalam Islam persaudaraan itu disebut ukhuwah. Nah, di sini ukhuwah itu dibagi menjadi 3 macam. 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Watoniyah, dan 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah dibagi menjadi berapa? 3. Nomor 1 ukhuwah Islamiyah. Nomor 2 ukhuwah Watoniyah. Nomor 3 ukhuwah Insaniyah. Nomor 3 adalah ukhuwah Insaniyah. Sekarang apa itu ukhuwah Islamiyah? Apa itu ukhuwah Watoniyah? Dan apa itu ukhuwah Insaniyah? Mari kita pelajari pengertian itu. Sekarang ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli suku, bangsa, atau dari benua apa, Islam menjadikannya bersaudara. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau sama-sama kita beragama Islam, dimanapun kalau kita bertemu dengan orang Islam, itu adalah saudara kita. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya adalah ukhuwah Watoniyah atau cinta tanah air, cinta tempat lahir atau kampung halaman. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Tapi kita tidak tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Karena di Indonesia itu ada berbagai agama, tidak agama Islam saja. Terus kita hidup dengan berbagai suku, berbagai agama, adat itu berbeda. Apakah kita harus mencela dengan agama selain agama Islam? Tidak. Kita berbeda suku, kita Jawa, ada suku Batak, ada suku Madura. Selain itu juga ada adat istiadat. Adat istiadat itu kebiasaan kita. Orang Jawa mempunyai adat sendiri, orang Madura mempunyai adat sendiri.
Indonesia. Kita boleh? Tidak, karena itu adalah apa? Kita semuanya adalah saudara setanah air. Selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena sesama manusia. Karena kita adalah ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, karena sukunya, karena bangsanya, karena golongannya. Karena kita dilihat sebagai umat manusia. Jadi kita tetap bersaudara. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Kalau kita bertemu dengan yang lain agama, kita juga tetap menghormati. Kita lain dengan sukunya, tidak boleh menghina. Kita juga harus menghormati. Kita lain dengan apanya? Adat istiadatnya juga harus menghormati, tidak boleh menghina. Karena kita semua adalah sama ciptaan Allah. Sampai di sini. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya. Apakah kita boleh berteman dengan agama selain Islam? Ya, terima kasih Mbak Aya. Apakah kita boleh berteman dengan teman yang tidak beragama Islam? Jawabannya boleh. Karena kita semuanya adalah saudara. Jadi kalau kita berteman dengan teman yang tidak beragama Islam itu boleh. Kita berteman dengan teman yang mempunyai agama Kristen juga boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mengikuti keyakinan. Kalau kita orang Islam berarti kita apa? Sudah yakin berarti kita agama Islam. Kok mana-mana kok sama itu dengan agama Kristen itu tidak boleh. Berteman boleh dengan siapapun boleh, asal kita tidak menukar keyakinan kita dengan agama lain. Karena kita agama kita apa? Islam. Ya, terima kasih Mbak Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mbak Brina. Apakah kita boleh membeda-bedakan dalam berteman? Ya, terima kasih. Apakah kita boleh membeda-bedakan di dalam berteman? Misalnya satu kelas kita ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada Protestan, ada Buddha. Kita membeda-bedakan boleh apa tidak? Tidak, karena kita semuanya adalah ciptaan Allah. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam berteman. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan berdiri. Bagaimana cara berteman dengan teman yang tidak seagama dengan kita? Ya, bagaimana sekarang cara kita berteman dengan teman yang agamanya tidak sama dengan kita? Kita harus apa? Berteman dengan baik. Tidak boleh mengejek keyakinan teman kita yang tidak seyakinan dengan kita. Karena mereka sudah mempunyai keyakinan sendiri. Kalau agamanya Kristen berarti mempunyai keyakinan sendiri. Kalau agamanya Islam berarti mempunyai keyakinan sendiri. Jadi kita tidak boleh mengejek atau apa? Mengolok-olok keyakinan dengan keyakinan kita. Kita teruskan pelajarannya. Terima kasih ya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka sikap kita menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Karena semua yang diciptakan di dunia ini adalah ciptaan Allah. Maka dengan ciptaan Allah itu kan berbeda-beda, tidak sama. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada Madura. Dan di situ Allah apa? Menyuruh kita untuk tetap saling mengenal dan saling menghargai. Karena apa? Karena semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang
Berikut adalah pelajaran yang kita teladani, yaitu dari Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1. Tolong menolong kepada siapa saja. Tolong menolong adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulullah. Nomor 2, tidak membeda-bedakan teman di dalam berteman. Orang lain pun sekalipun berbeda agama, kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus berteman dengan orang yang berakhlak baik dan menjauhi teman kita yang mengajak atau mempengaruhi kita kepada perbuatan tercela. Itu adalah berteman tanpa membedakan agama yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Terus tidak memaksa atau memeluk agama. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain yang masuk agama Islam. Kelembutan dan akhlak yang baik dalam bergaul membuat orang mencintai beliau dan akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Itulah cara Rasulullah mengenalkan agama Islam. Rasulullah itu tidak pernah memaksa kaumnya untuk memeluk agamanya. Rasulullah tetap menghargai dalam berteman dengan agama non-Islam, tidak pernah memaksa untuk memeluk agama Islam. Itu akhlak Rasulullah. Selanjutnya, hikmah berteman tanpa membedakan agama. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Disukai banyak orang. Dan 5. Menjadikan pribadi yang rendah hati. Itu adalah hikmah tanpa membedakan agama. Sampai di sini pelajaran, nanti Bu Guru akan memberi pertanyaan, silakan dijawab ya. Yang kelompok A silakan menulis hikmah berteman tanpa membedakan agama. Hikmahnya ditulis ini kelompok A. Yang kelompok A, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Hikmahnya ada berapa? Yang kelompok B menulis ukhuwah dibagi menjadi berapa tadi? Ya, ditulis, dikerjakan. Ukhuwah tadi ada berapa? Yang kelompok A menulis hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang kelompok B sebutkan 3 ukhuwah.
Sudah selesai